Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini sesuai janji dari video-video Decentraland sebelumnya, gue pengen ngajakin kalian untuk belanja di marketplace Decentraland. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Ya, jadi langsung aja guys, kalau kalian belum pernah ke marketplace Decentraland, langsung buka aja market.decentraland.org. Nanti kalian akan masuk dan langsung aja connect wallet kalian, wallet MetaMask kalian ke Decentraland. Nah, jadi langkah pertama kalian bisa langsung klik start browsing. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingat kan di video-video sebelumnya yang tentang Decentraland, gue ngomong kalau misalnya kalian mau explore Decentraland, harus banget kalian punya token mana, karena token mana itu adalah token transaksi di Decentraland dan itu harus masuk ke MetaMask kalian. Nah, tapi gue lupa spesifikin nih guys. Jadi rata-rata tuh orang-orang pada asumsinya langsung masuk ke jaringan Ethereum, padahal sebenarnya Ethereum tuh seperti yang kalian sadar tuh lagi mahal banget. Terutama di gas fees-nya yang bisa sampai juta-jutaan lah, 3 jutaan. Nah, kalau misalnya duit kalian banyak atau kalian orang berada, kalian bisa langsung aja transaksi. Tapi kalau misalnya kalian pengen ada alternatif, misal pakai jaringan Polygon atau Matic, kalian bisa lihat nih. Nah, jadi sebenarnya ada 3 cara buat jadi alternatif agar transaksi kalian di marketplace Decentraland tuh lebih murah. Nah, jadi 3 cara ini tuh dibagi jadi 3 karena yang pertama itu paling mahal, yang kedua itu mahal banget, dan yang ketiga tuh paling murah. Nah, jadi yang pertama yang paling mahal, kalian bisa pakai yang namanya Polygon Bridge buat mindahin mana token kalian dari wallet MetaMask yang terkonek ke Ethereum buat pindah ke jaringan Polygon. Jadi Polygon Bridge ini tuh buat nyambungin dari Ethereum ke Polygon Network dengan biaya yang ya relatif rendah dibandingkan langsung transaksi pakai Ethereum itu sendiri. Nah, jadi caranya gampang banget guys. Kalian tinggal buka wallet.polygon.technology/bridge lagi. Terus kalian langsung pilih aja ini, langsung pertama connect dulu walletnya MetaMask kalian. Terus langsung pilih deposit biar mindahin dana dari Ethereum ke Polygon. Pertama from-nya diganti dari Ethereum Chain, terus tokennya pilih mana, terus jumlahnya aja di sini misal kita mau pakai 55 mana, terus kita pindahin ke Polygon Chain atau blockchain-nya Polygon. Nah, terus kalau udah langsung aja klik transfer. Nah, kalau udah klik transfer, kalian langsung klik continue dan nanti akan dilihatin nih gas fees-nya untuk melakukan transaksi. Nah, ini bisa kalian lihat kenapa mahal banget, karena di sini untuk nge-approve transaksinya aja itu tuh butuh sekitar $25. Terus untuk complete transaksinya itu butuh sekitar 106 US dollar alias sekitar 1,4 juta rupiahan lah buat transaksi yang nggak nyampe segitu bahkan. Nah, jadi kenapa gue bilang paling mahal, karena ya ini gas fees-nya gila banget. Nah, terus kalau misalnya kalian mau alternatif yang agak lebih murah dikit tapi agak ribet, nah kalian bisa pakai yang namanya Relay Chain Bridge. Jadi Relay Chain Bridge ini tuh adalah sebuah jembatan juga yang menyambungkan antar blockchain buat token pindah dari satu blockchain ke blockchain lainnya dengan biaya yang relatif lebih rendah daripada transaksi di blockchain itu langsung atau harus di-wrap dulu. Nah, jadi bridge ini tuh fokus ke Ethereum untuk Ethereum bisa nyambung ke beberapa blockchain. Contohnya adalah Avalanche, Binance Smart Chain, Heko, Polygon, Phantom, dan lain-lainnya. Ini banyak banget. Nah, intinya kalian langsung aja pilih ke Polygon karena kita pengen ke Polygon Network. Terus, tapi sayangnya di sini tuh terbatas karena di sini token yang bisa pindah tuh cuma ada beberapa, yaitu Wrapped Ethereum, Relay, QI, Grow, CNR, dan Chart. Jadi kita di sini paling enak tuh pakai Relay karena Relay ini paling aman karena ini native token aplikasinya. Nah, jadi kan kalian pasti mikir kan gue nggak punya Relay, terus gue jadi ya bingung lah harus keluar biaya lagi. Nah iya bener guys, kalian harus keluar biaya lagi. Nah kan kalian di walletnya tuh punyanya mana token atau USDT. Jadi kalian harus pindahin token-token itu ke Relay dulu untuk bisa menggunakan Relay Bridge ini. Nah caranya kalian harus buka Uniswap dulu untuk pindahin dari token kalian tadi, misal mau pakai mana ke Relay, langsung cari aja di sini. Nah, intinya Uniswap ini tuh sama kayak PancakeSwap dan lain-lainnya. Jadi langkahnya kalian buka aja app.uniswap.org, terus connect walletnya, terus pilih yang swap, terus langsung aja pilih tokennya. Nah, nanti kalau udah langsung pilih aja jumlahnya. Nah, ini pokoknya kalian harus approve dulu dan ini biayanya agak relatif mahal sih karena ya pakai gas fees-nya Ethereum yang bisa sampai ratusan US dollar. Nah, ini cara termurah kedua, cara termahal kedua karena tapi ini lebih murah daripada pakai Polygon Bridge tadi, walaupun ya relatif mirip-mirip lah. Nah, berikutnya cara yang paling murah guys, dimana kalian harus ulang lagi nih dari nol, dari sebelum kalian masuk ke MetaMask. Jadi cara yang paling gampang itu pakai exchange yang namanya OKX.com. Jadi ini bukan promosi, tapi emang OKX ini adalah cara yang menurut gue paling murah untuk transaksi dan masukin dana dari exchange kalian, wallet exchange kalian ke wallet MetaMask yang terikat di jaringan Polygon.
Nah, jadi caranya gampang banget sebenarnya, tinggal pakai OKX terus deposit aja dari exchange wallet kalian yang kalian gunakan ke OKX ini. Kalau misalnya kalian depositnya pakai USDT, kalian langsung aja beli Matic. Nanti Maticnya tinggal di withdraw aja, withdrawnya pakai jaringan Polygon. Terus ini tuh masukin ke MetaMask kalian, ke jaringan yang Polygonnya. Terus jadi nanti kalian punya Matic di wallet MetaMask kalian yang terikat ke jaringan Polygon. Nah, langkah itu tuh belum selesai guys, karena kalian kan jadinya di wallet tuh punyanya Matic, bukan Mana. Nah, terus langkah berikutnya kalian bisa pakai decentralized exchange atau tempat perdagangannya si Polygon blockchain ini. Jadi namanya tuh adalah QuickSwap. Udah. Nah, jadi ini tuh namanya quickswap.exchange kalau nama websitenya. Ini tuh adalah aplikasi yang sama kayak PancakeSwap atau Uniswap, tapi ini terikat pada blockchain Polygon. Jadi biayanya tuh jauh lebih murah banget, bahkan nggak sampai $1. Nah, jadi langkahnya gampang banget, kalian tinggal pilih Matic. Pertama connect wallet dulu, terus pindahin jaringannya ke Polygon. Nah, terus kalau udah connect dan pindahin ke Polygon, kalian bisa langsung pilih Matic, terus select ke tokennya tuh langsung aja ke Mana. Nah, terus kalau udah kalian pilih Mana, kalian pastiin nyisain sedikit Matic, karena nanti akan ada biaya-biaya transaksi yang dibayarnya pakai Matic juga, walaupun nggak sampai $1, kalian harus nyisain juga tetap. Nah, terus kalau udah, ya udah langsung pilih aja mau punya berapa Mana dan langsung swap aja di sini, dan biayanya tuh sekitar $0,8 lah, di bawah $1. Jadinya emang murah banget pakai Polygon blockchain. Nah, jadi kalau kalian udah punya Mana token di wallet, kalian udah bisa masuk balik lagi ke marketplace Decentraland. Balik lagi guys, ini kalian bakal sering ditanyain kalau misalnya kalian pakai jaringan Polygon. Di sini kalian mau pakai Polygon atau balik ke Ethereum. Nah, balik lagi kalau kalian duitnya banyak alias kalian orang berada, bisa aja pakai langsung Ethereum blockchain. Tapi kalau kalian pengen hemat dikit lah dalam biaya transaksi, langsung aja pakai yang Polygon. Nah, terus di sini bisa dilihat guys, ini adalah marketplace-nya, ada tempat jualan land-nya. Di sini kalau misalnya kalian mau beli land tuh langsung pilih aja langsung di mapnya, terus kalian bisa klik yang ada harganya tuh yang terjual. Dan biasanya yang terjual itu, yang masih tersedia untuk dijual itu atau dibeli, itu adalah yang gambarnya biru. Nah, jadi ini harganya dalam Mana token. Jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri. Nah, tapi seperti janji gue di awal, kita di sini mau belanja aksesoris alias baju, biar karakter kalian kelihatan keren aja, alias buang-buang duit dikit. Nah, jadi kalau mau belanja aksesoris langsung masuk ke collectibles. Nah, jadi semua collectibles ini tuh dalam bentuk NFT. Jadi kalau misalnya kalian gak mau pakai pun, kalian bisa jual lagi atau resell dengan harga yang lebih tinggi juga, sama kayak NFT pada umumnya. Nah, jadi dalam marketplace ini kalian bisa lihat nih, di bagian kiri ada keterangan kategorinya, di mana dalam type-nya atau jenisnya tuh ada yang store, ada yang listings. Nah, jadi kalau store ini adalah yang baru diminting sama orang, jadi belum pernah dijual ulang atau di resell. Nah, kalau yang listings itu adalah item atau NFT yang udah pernah dijual atau lagi di resell sama orang lain. Nah, langsung aja guys, kita akan milih dari store alias yang baru diminting, biar kita punya yang baru lah, yang belum ada di market alias belum ada di Decentraland. Nah, kita belanja-belanja nih. Tadi sebenarnya gue udah nyiapin satu tapi sebenarnya hilang. Jadi kita bakal improvisasi di sini, guys. Ngabis-ngabisin duit aja. Nah, oke. Jadi yang pertama nih gue suka nih. Paling atas ada yang namanya Pukames. Nah, jadi yang pertama gue pengen beli topeng ini nih, guys. Jadi bisa dilihat ini ada sekitar 1000 supply-nya sebenarnya. Jadi bukan baru-baru banget tapi baru diminting, tapi nggak langka karena ada banyak yang tersedia. Nah, kita bakal coba beli satu karena harganya 15 dan kita punya 25 Mana token. Nah, jadi langkahnya gampang banget guys. Kalian kalau udah ngeklik pasti akan diliatin fotonya, terus langsung scroll ke bawah. Ini daftar transaksinya yang udah pernah terjadi, dan ini langsung aja klik buy. Terus kalau udah klik buy lagi. Nah, kalau kalian udah klik buy, kalian seperti yang gue bilang tadi bakal diminta untuk bayar gas fees dalam bentuk Matic. Makanya harus nyisain Matic di wallet kalian juga. Nah, jadi ini bisa dilihat Maticnya tuh gas fees-nya rendah banget, dan kalian bisa langsung confirm aja. Nah, kalau udah confirm di MetaMask kalian akan lihat nih lagi pending untuk transaksinya. A few moments later. Nah, ini bisa dilihat guys, tadi pendingnya udah hilang dan sekarang udah confirm. Dan kalau udah confirm berarti udah masuk ke koleksi kalian. Tapi bisa dilihat tadi kan kita transaksinya cuma 15, jadi kita masih punya sekitar 10 token lagi dan kita mau habisin aja. Nah, ini bisa dilihat kalau udah di refresh tokennya langsung kurang, jadi kita cuma punya sekarang 10 token Mana. Dan kita cari baju yang harganya 10. Nah, ini gue udah scroll ke bawah, ada yang namanya butterfly kimono. Jadi biar kita agak-agak nyentrik, pakai helm tapi pakai kimono, kita langsung beli aja.
Nah, langkahnya sama guys, kalian kalau udah klik di tadi koleksinya langsung diliatin ini buat baju kalian, bisa dilihat nih upper body dan bisa buat cewek cowok alias unisex. Terus ini jumlah supply-nya, terus ini daftar transaksinya yang udah terjadi, yang udah minting juga siapa aja. Nah, terus kalau udah langsung aja klik buy. Nah, terus sama seperti sebelumnya, di sini juga akan diminta untuk biaya transaksi, langsung aja confirm. Nah, terus kalau udah confirm, kalian pending lagi dan tungguin aja sampai confirm lagi. 3 hours later. Ini lama banget, uy. Ini lama banget, kenapa ini? Tolong, lama banget guys. Asli. Kenapa ini ya? Apa internetnya? 1 eternity later. Nah, jadi transaksinya tadi udah berhasil guys. Kita jadi sekarang udah punya 2 wearable collectibles NFT di Decentraland. Asik boleh. Nah, jadi kalau kalian mau lihat NFT yang tadi kalian udah beli, alias baju sama topeng yang udah kita beli tadi, langsung aja mampir ke yang bagian My Store. Masuk ke bagian wearables karena ini bisa dipakai semua tadi. Nah, bisa dilihat di sini udah kelihatan guys, kita punya 1 topeng dan 1 kimono. Dan ini keren banget sih menurut gua kalau digabungin karena gua orangnya nyentrik. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana cara makainya, langkah berikutnya kita langsung masuk aja ke Metaverse atau game Decentraland. Nah, ini bisa dilihat guys, karakter kita masih pakai baju yang standar, masih pakai baju yang gratisan lah, dan ini kita bisa langsung rubah. Nah, caranya kita klik profil kita, terus langsung kelihatan ke bagian backpack. Sini ada bagian backpack. Kalau kalian mau lihat koleksi yang tadi kita beli, langsung masuk ke bagian collectibles. Ini diklik aja. Nah, bisa dilihat ini ada kimono sama topeng dan langsung kita pakai aja guys. Ini kimononya udah kita cobain, terus langsung kita pakai topengnya juga. Asik, ganteng banget Nora. Nah, ini bisa dilihat kita udah fully equipped guys. Kalau kalian mau ganti celana juga bisa lihat nih di sini banyak yang gratis. Tapi kita pakai celana yang udah ada aja nih sama sepatu yang udah ada aja. Nah, terus kalau udah selesai, kalian udah puas sama ini, kalau misalnya kalian nanti nyobain sendiri, langsung klik done aja. Nah, ini bisa dilihat guys, karakter kita sudah berubah. Ini yang lagi gue gerakin, ini karakter kita. Dan ya ini buktinya, aksesoris bisa dibeli dan beneran dipakai ke orang-orang, buat dipamerin ke orang-orang maksudnya. Nah, kalau kalian udah beli kayak gini kan kalian kelihatan banget nih veteran Decentraland. Nah, jadi saran gue sih ya cobain aja lah, buang-buang duit dikit buat ya at least punya NFT yang bisa kalian jual lagi. Karena kalau kalian bosen, nanti kalau nggak kepake pun kalian bisa jual lagi di marketplace Decentraland tadi. Nah, gitu aja deh guys video dari gua tentang gimana caranya belanja di Decentraland dan gimana cara make baju atau NFT di Decentraland. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kritik dan saran, langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Koinvestasi, semua bisa kripto.